Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bapak semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah kepada kita, atas segala maha murahnya Allah kepada kita, maha pengampunnya Allah kepada kita, sehingga kemudian seberapa banyak pun kita punya salah, kita punya hilaf, Allah masih izinkan kita terus untuk membersamai dan dibersamai oleh kebaikan, dikelilingi oleh lingkungan yang baik, disibukkan dalam hal-hal yang baik. Mudah-mudahan nanti kita semuanya matinya pun dalam kondisi baik-baik, dibangkitkan bersama orang-orang baik dan ditempatkan di tempat terbaik insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kemudian membuktikan atau menjadi bukti ya, bagi kita betapa kemudian kita walaupun tak pernah jumpa dengan sang baginda, kita senantiasa berusaha keras untuk menumbuhkan rasa cinta kita terus hari demi hari, yang kemudian berharap cinta itu yang membuat kita semakin rindu kepada sang baginda, manusia sempurna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak ini menjadi bukti bagi kita agar kita diakui sebagai barisan daripada umatnya yang berhak mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga bersamanya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayo bunda maka semua kita lanjutkan kajian kita Majelis Bismillah Academy pada pagi hari ini. Khusus dengan pagi hari ini, ya izin tadi Odot lebih dahulu karena ada yang saya kerjakan dulu tadi, eh, apa namanya, sebelum masuk ke Zoom tadi. Baik, dan alhamdulillah ya Odot dulu. Biasanya kalau saya ngisi kajiannya Odotnya kelewat mulu, ya. Nah, jadi alhamdulillah. Surat Ad-Duha ya, tadi yang dibahas. Ya, monggo silakan di di apa namanya dibuka nanti, ditadaburi surat Ad-Duha yang sekarang sedang dimimkan itu, karena surat Ad-Duha ini adalah surat yang begitu, kalau buat saya sih surat Ad-Duha ini surat penghibur gitu ya, surat penghibur, surat penyemangat, sebagaimana kemudian surat ini juga adalah surat penghibur, surat penyemangat bagi baginda Rasulullah SAW di saat baginda Rasulullah SAW sedang galau-galaunya, ya sedang galau-galaunya, sedang apa ya, ya bayangkan aja ketika itu ya baginda Rasulullah SAW mengaku menjadi seorang nabi, lantas kemudian karena disamperin gitu ya, didatangin oleh malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu Iqra begitu. Lantas kemudian setelah kejadian pada malam hari itu, maka malaikat Jibril pun tak nongol-nongol lagi, nggak datang-datang lagi, ya, nggak nongol-nongol lagi, nggak datang-datang lagi, sampai kemudian menjadi bahan ejekan, ya, bahan ejekan, dan salah satunya yang bikin sedih itu yang ngejek waktu itu adalah keluarga terdekat baginda Rasulullah SAW, yaitu pamannya sendiri bersama tantenya, yaitu Abu Lahab, ya, Abu Lahab bersama istrinya, ya. Nah, bahkan sampai kemudian salah satu ayat di surat Ad-Duha itu di awal-awal itu adalah balasan ya, jawaban dari Allah untuk kemudian membalas langsung, menjawab langsung ledekan istrinya, Abu Abu Lahab gitu ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ketiga ini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu adalah balasan kepada istrinya Abu Lahab yang mengatakan kepada waktu itu, ejekannya adalah mengejek Rasulullah SAW, di mana kemudian sahabatmu itu, mana temanmu itu Muhammad, sesungguhnya engkau sudah ditinggalkan. Nah, makanya dijawab sama Allah SWT, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah kemudian
apa namanya, ingkar janji Tuhanmu dan tidak juga engkau akan ditinggalkan sendirian. Nah, gitulah. Karena waktu itu setelah wahyu pertama lama, kemudian setelah kemudian itu eh, Jibril turun kemudian membawa wahyu lagi. Sampai-sampai Rasul pun meragukan, benar nggak sih gua nabi nih gitu ya. Benar, jangan-jangan kemarin mimpi nih, jangan-jangan kemarin nggak benar itu malaikat Jibril yang datang dan seterusnya. Begitu ya. Nah, maka kemudian dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha," demi waktu duha. Nah, waktu duha itu kan waktu yang eh, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Waktu duha itu adalah waktu yang sangat sejuk. Kenapa? Karena dia nggak perlu kita pakai jaket karena dinginnya, nggak perlu juga kemudian nggak sampai juga kita berkeringat karena panasnya, sejuk, ya sejuk. Ya wadduha, demi waktu duha. Allah kemudian bersumpah wadduha walaili idza saja. Setelah kemudian Allah bersumpah demi waktu yang sejuk tadi, ya demi waktu yang semua orang nyaman, ya semua orang nyaman di waktu duha itu, ya Allah juga bersumpah walaili idza saja, dan demi malam kalau dia udah mulai pekat gitu, gelap gulita, dan demi malam kalau dia udah kemudian gelap begitu ya. Nah, setelah suasana yang orang semuanya sejuk, semuanya suka dengannya, Allah juga berfirman dengan waktu yang mana orang juga tidak suka dengannya. Kenapa? Karena banyak susahnya. Ya, walaili aja saja. Kalau udah malamnya datang, malam pekat, akan susah ya, susah jalan, susah ngapa-ngapain dan seterusnya, susah gerak. Begitu. Maka Allah bersumpah dalam dua kondisi. Satu kondisi baik senang ataupun tidak senangnya engkau, gitulah kira-kira kata Allah. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka baik itu di waktu kau lagi senang, lagi nyaman ataupun tidak gitu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, tidak akan ingkar janji, dan tidak akan wa ma qala, tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Nah, gitulah kira-kira. Jadi artinya ya Bunda maka semua apapun kondisinya, apapun situasinya, lewat surat Ad-Duha ini, makanya buat saya ini adalah surat penghiburan, bahwasanya selama kemudian kita masih percaya dengan Allah Tuhan kita, apapun kondisi kita, baik dalam kondisi hari ini kita senang, hari ini kita di suatu ya, di situasi yang kita suka, ataupun sedang berada di situasi yang sedang tidak kita sukai, sedang tidak kita di situasi yang kita tidak inginkan gitu. Ah, yakinilah bahwa kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahmu, Tuhanmu, ya kan, Allah, Rabbmu tidak sedikit pun ingkar janji dan tidak sedikit pun meninggalkan kau. Ya, ah, innallaha ma'ana kan gitu. Sesungguhnya Allah sama kita selalu. Nah, inilah eh, buat saya kenapa saya sampaikan bahwa surat Ad-Duha ini adalah surat penghiburan, ya surat penghiburan, surat penyemangat, surat yang kemudian bisa membangkitkan lagi keoptimisan kita walaupun kita di posisi yang sedang tidak baik-baik saja, atau kebalikannya kita sedang di posisi yang nyaman-nyaman saja. Jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau kita lagi baik, kalau kita sekarang di posisi yang sedang kita inginkan, di posisi yang sedang kita sesuai dengan yang kita inginkan, jangan lupa juga Allah tidak akan ingkar janji. Artinya apa? Jangan lupa kita bersyukur, jangan lupa kita memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan, jangan lupa kita mengoptimalkan waktu itu untuk eh, ya untuk hal-hal yang positif gitu sebagai bukti syukur kita, karena ingat Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah sedang bersama kita, Allah sedang sedang mantau kita gitu ya. Pun sebaliknya, apalagi sebaliknya, kalau kita sekarang di posisi yang sedang tidak kita inginkan, di posisi yang sedang tidak kita cita-citakan, di posisi yang tidak menyenangkan hari ini, posisinya, ya situasinya, kondisinya, terlebih lagi pada saat ini, kalau memang kita ada di posisi itu, jangan juga lupa bahwa Allah tetap akan dengan janjinya. Kalau kita sabar, Allah akan gantikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kondisi tidak enak itu ada kondisi yang enak dibawa bersamanya, begitu ya. Ah, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, begitu, ayah bunda abang kakak semua, ya. Kalau saya melihat dari apa yang kemudian apa namanya ibroh atau tadabbur dari surat Ad-Duha. Baik.
Di sesi kali ini tadi saya sudah terniat untuk apa namanya memberikan kesempatan tanya jawab bebas, mau santri yang tanya, mau Avengers, mau Spartan ataupun mau orang tua murid juga boleh, wali mahasantri juga boleh. Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, kita sesi tanya jawab. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik itu pertanyaan yang mau disampaikan di kolom chat ataupun mau disampaikan langsung lewat Zoom boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita cukupkan sampai sekian. Berarti semuanya sudah baik-baik saja hidupnya, sedang lancar, tidak ada masalah. Tinggal kita praktekkan surat Ad-Duha. Oh gitu. Ada? Ada pertanyaan? Siapa saja? Ayah bunda boleh, Mahasantri boleh, Avengers boleh, anyone. Nggak ada? Ada? Siapa? Oh, Ibu Emi ya, ke tangan itu ya? Oh iya, Ibu Emi. Monggo Ibu, silakan. Dinyalakan audionya. Boleh nanyakan kabar anaknya juga boleh. Apa aja pertanyaannya? Ya, anak saya baik-baik aja kan. Dinyalakan dulu Bu, itunya Bu. Audionya. Ada di sebelah kiri handphone Ibu paling ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya untuk zakat profesi itu, kalau Mhm. kita keluar dalam bentuk sembako untuk tetangga sekitar rumah yang membutuhkan, boleh nggak Ustadz? Hmm. Untuk zakat profesi, zakat ya. Ya, Baik. Baik, untuk zakat profesi, pertanyaan untuk zakat profesi, apakah boleh disalurkan dalam bentuk sembako, gitu ya? Apakah boleh disalurkan dalam bentuk sembako? Disalurkan sendiri, Bu. Maksudnya gitu ya, Bu ya? Ke tetangga yang membutuhkan. Kita tahu ya, ada tetangga yang membutuhkan, bagus. apakah boleh kita salurkan? Baik, secara hukum syar'inya, ya, secara hukum syar'inya, ya, apalagi kita di Indonesia, apakah boleh kita menyalurkan sendiri apa namanya zakat itu gitu ya, kita kita sendiri yang menyalurkan, boleh enggak gitu. Secara hukum syar'inya boleh-boleh saja, ya, kita sendiri yang ini kan boleh-boleh saja, ya, tapi ahsannya kita menyalurkannya lewat amil yang udah ditunjuk, ya, lewat amil kita setorkan ke masjid misalkan, biar masjid yang menyetorkan. Nah, tapi kalau kondisinya kita misalkan tidak percaya dengan amilnya, kita nggak percaya dengan masjid di tempat saya Ustaz nggak jelas, misalkan gitu ya, pengurusnya ah nggak percaya saya, takutnya saya nanti nggak nyampe. Saya tahu betul nih orang-orang di tetangga saya ini butuh nih mereka, maka saya lebih lega kalau saya ngasih langsung. Boleh nggak? Boleh. Tafadhol. Secara hukum syar'i tidak ada yang larang. Boleh saja kita membagikan sendiri zakat kita. Boleh. Nah, apakah kemudian boleh diganti dengan apa namanya sembako begitu? Apakah boleh? Boleh saja, asal kemudian kita pastikan angkanya sesuai, yaitu 2,5% kan begitu. Ah, ah, sehingga kita konversi dia. Itu kan cuma masalah dikonversi menjadi sembako. Boleh-boleh saja. Yang penting nilainya besarnya sesuai dengan yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, masalah kita mau ngasihnya dalam bentuk duit atau dalam bentuk sudah bentuk sembako. Nah, mungkin kita lihat, wah ini kalau duit nanti misalkan, duit nanti malah dibelikan yang enggak nih. Padahal saya tahu betul kalau mereka ini butuhnya sembako ini. Ya sudah, boleh saja. Yang penting dia senilai dengan 2,5% tadi. Itu secara hukum syarinya, gitu ya. Tapi secara hukum positif memang, hukum positif itu apa ya? Hukum negara gitu ya, hukum undang-undang kita di Indonesia, memang kita eh, diharuskan untuk menyalurkan zakat lewat badan-badan yang atau lewat amil ya gitu ya, lewat amil zakat. Nah, begitu Bu. Nah, tapi pada intinya boleh nggak pakai sembako? Boleh, asal nilainya nyampe sama, gitu ya, nilainya nyampe sama, begitu. Ya, sip, gitu ya Bu Emi ya. Oke, ada lagi? Oh, ada di kolom komentar ya. Dari Ibu Ririk.
Probolinggo. Saya punya keponakan yang dulu rajin sholat, sekarang tidak mau sholat lagi. Bagaimana pendekatannya? Oke. Kalau kita punya keluarga, saudara, ya kan, ataupun kita sendiri, kita sendiri, ya, aliman yazid wa yanqus, iman tuh bertambah dan berkurang, ya kan. Ah, turun naik iman itu. Kadang lagi naik dia, oh, belum azan udah udah di masjid, begitu kan. Tapi kalau lagi turun, aduh, susah banget kayaknya, berat sekali ya. Nah, iman yazid wa yanqus itu udah jadi fitrahnya manusia. Iman yazid wa yanqus, iman turun naik. Yazid bin To'ah bertambahnya iman itu dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Lantas kalau ada saudara kita yang tadinya rajin, lagi kosong, lagi turun imannya, gitu, lagi futur, lagi malas, gimana cara pendekatannya? Maka yang pertama adalah dekatkan dia dengan ketaatan. Karena iman itu yazid bitta'ah, dekat dengan bertambah dengan ketaatan. Mendekatkannya gimana? Satu, paparkan dia dengan banyak ketaatan. Contoh misal, ya kan? Ah, yang pertama, jangan pernah bosan untuk ngajak dia sholat lagi. Tiba waktunya sholat, ajak lagi sholat. Ayo sholat. Ya, nggak usah kemudian sampai eh, berantem gitu ya. Jangan sampai kemudian orangnya eh, apa namanya merasa trauma sehingga kalau ngelihat kita dia menjauh dan seterusnya. Jangan. Ya, apalagi sifatnya adalah keluarga. Tapi ingatkan itu yang pertama, karena mengingatkan itu dengan salah satu ciri tanda untuk kita memaparkan ketaatan kepada, mempaparkan dia dengan ketaatan. Ya, ingatkan. Dah, setelah yang mengingatkan, yang kedua contohkan, perlihatkan, ya kan? Contohkan, perlihatkan, perlihatkan juga kalau kita juga sholat, kalau kita juga ke masjid, ya kan? Nah, sapa dia, ajak dia sebelum kita ke masjid, ingatkan lagi dia setelah kita pulang dari masjid. Nah, gitu lah kira-kira. Sehingga dia terpapar terus dengan kebaikan itu. Ya kan? Terpapar terus dengan kebaikan itu. Nah, intinya itu. Ajak dan contohkan. Ya, ajak dan contohkan. Begitulah caranya. Nggak ada cara lain. Ajak dan contohkan. Jangan sampai kita ngajak doang, nyontohin kagak. Ya, atau nyontohin doang, ngajak kagak. Nanti dia nggak tahu kalau kita tuh lagi mau ngajak. Harus ngajak dan nyontohkan. Karena begitu juga Allah kepada kita kan Allah begitu juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sini Allah apa? Mencontohkan. Sesungguhnya aku dan para malaikat berselawat kepada nabi. Nah, itu bab apa itu? Bab Allah sedang mencontohkan. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Setelah itu, bab ini apa? Bab mengajak. Jadi Allah pun ke kita begitu, setelah mencontohkan mengajak. Nah, gitu ya. Setelah mencontohkan mengajak. Sudah, tidak ada yang lebih sempurna daripada perintah dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih sempurna daripada kemudian tips and trick yang ada dalam Al-Quran. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi ingatkan dan ajak. Sorry. Iya. Ingatkan, ajak, dan contohkan. Nah, itu maksudnya. Ya. Dari Ummu Rehan. Assalamualaikum. Mbahnya Rehan mau tanya, kenapa surat Al-Lahab jarang dibaca sebagai bacaan sholat di masjid? Oke. Kenapa surat Al-Lahab jarang dibaca sebagai bacaan sholat di masjid? Kalau takarannya memang apa yang sering sebenarnya enggak ada alasan khusus sih. Kayaknya kalau kita ngebahas itu banyak juga surat-surat dalam Al-Quran yang jarang dibaca di masjid. Karena itu sangat tergantung dengan imamnya gitu ya. Sangat tergantung dengan imamnya. Kalau di pondok juga begitu. Apalagi kalau saya yang jadi imam, qul huwallahu ahad gitu kan. Itu aja yang hafal, ya kan? Nah, itulah gitu. Jadi sebenarnya enggak ada ininya, enggak ada. Ini sangat tergantung dengan imamnya. Kadang-kadang ada imam yang memang satu, kalau kayak saya, karena cuma itu yang dihafal, maka itu aja yang dia baca. Atau memang ada imam kayak anak-anak kita para santri, mereka banyak hafal, tapi kadang-kadang itu juga yang diulang karena memang mungkin mereka sedang murojaah ayat itu, ya. Kayak ya Wahyu yang sering jadi imam, Jaya begitu ya. Kadang-kadang juga eh, apa namanya? Perhatikan mereka mengulang
surat-surat yang sama, itu lagi yang dibaca. Bisa jadi, kalau itu aja yang dihafal nggak mungkin. Mereka penghafal Quran, mereka hafal banyak. Nah, cuma mungkin dia sangat terkesan dengan ayat itu, ya kan? Dia sangat suka dengan ayat itu. Bahkan ada salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW, sahabat yang mulia, hafal banyak Al-Quran, hafal bukan hafal banyak lagi, hafal Al-Quran maksudnya. Tapi setiap sholat yang dibaca Al-Ikhlas saja. Karena memang sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya, yang dibaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setiap sholat itu yang dibaca. Sampai kemudian ketika waktu itu sahabat yang dimaksud ini meninggal dunia. Ya, pada saat itu baginda Rasulullah SAW sedang memimpin pasukan mau balik ke Madinah. Ya, belum sampai di Madinah, udah mendekat kepada Madinah di pagi hari, ya di waktu pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya kan, eh, Rasulullah menyampaikan sudah berpulang si Fulan, gitu kan. Nah, sudah berpulang si Fulan. Maka semuanya kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas kemudian Rasul juga tersenyum. Kenapa enggak tersenyum ya Rasulullah? Iya, karena dia saat ini sedang dijemput oleh ribuan malaikat dan bidadari karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Nah, gitu ya. Nah, karena sahabat ini itu terus yang diulang, Al-Ikhlas terus, gitu ya. Nah, saking cintanya dengan surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, pada saat wafatnya ya di pagi hari, Rasul tersenyum karena sedang disambut oleh ribuan malaikat dan bidadari, ya karena kecintaan kepada surat Al-Ikhlas. Jadi tidak ada sebenarnya larangan khusus atau anjuran khusus memang, tapi kalau perkaranya di masjid, dibacakan di masjid, dibacakan oleh imam, itu sangat tergantung dengan imamnya, begitu ya. Nah, walaupun ada beberapa di waktu-waktu sholat itu ada surat-surat yang disarankan seperti maghrib itu disarankan kemudian baca surat Al-Kafirun gitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Ada lagi? Ibu Wida. Assalamualaikum. Ayah mau tanya, kaitannya tadi sama zakat. Kalau misalkan kita dapat penghasilan lebih lebih selain dari gaji, meskipun kalau dihitung secara nisab 1 tahunnya jumlahnya belum nyampe, tapi ingin dikeluarkan setiap dapat penghasilan, itu nilainya sama 2,5% atau berapapun semampu kita. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kalau zakat itu kan ada haul, ada nisab, ya harus nyampe dua-duanya, ya harus nyampe dua-duanya, ya. Islam itu mudah, tidak mempersulit, begitu ya. Misal nih gajinya, anggaplah gajinya 10 juta sebulan, ya kan. Terus kalau dikali setahun itu kan 120 juta. Kalau kayak nisab kita hitung, ya kan, nisab udah nyampe itu nisabnya, karena nisab itu kan sekitar 85 jutaan. Kalau kita duitkan sekarang, 85 sampai 90 lah. Maka kalau dia bergaji 10 juta setahun, nyampe nisab kan? Tapi nyampe haul nggak? Kan gitu pertanyaannya. Haul itu apa? Maksudnya mengendap itu duit. Nyampe nisab. Misalkan tanggal 1 Januari nisabnya nyampe. Artinya apa? Dia punya duit cash misalkan. Nyampe di angka 90 juta tanggal 1 Januari. Maka kapan ini kena zakat? Maka ini wajib zakat kalau sampai misalkan 1 Januari 2025. Kalau kemudian 1 Januari 2026 itu angkanya masih 90 juta atau lebih. Artinya tetap dalam nisab. Barulah kemudian wajib dia mengeluarkan 2,5%. Tapi kalau gajinya 10 juta, ya kan, pengeluarannya kemudian 10 juta sebulan, habis begitu. Ya nggak kena zakat. Nah, tapi pertanyaannya tadi, tapi kita tetap pengen mengeluarkan dari setiap penerima penghasilan itu zakatnya boleh nggak? Kalau itu boleh-boleh saja. Tapi niatnya bukan zakat. Niatnya kan beribadah itu kan harus baik dan benar. Nggak cukup baik doang, harus benar. Gitu ya. Nah, ya kan? Wudhu baik nggak? Baik. Tapi kalau pakai air comberan, ya nggak benar gitu. Ya, wudhu baik. Tapi pakai air comberan, ya nggak benar gitu. Wudhu baik nggak? Baik. Di tengah jalan, ya nggak benar. Mati kau nanti kena tabrak. Nggak benar gitu. Maka beribadah itu harus baik dan benar. Sama tadi. Nah, mengeluarkan kemudian 2,5% dari penghasilan, baik, baik. Tapi biar benar, niatnya nggak zakat, sedekah. Niatkan sedekah. Niatkan berinfak. Begitu ya. Insya Allah di sisi Allah, kita akan mendapatkan. Bahkan ayat tentang zakat, itu bahasanya sama Allah, bahasanya sedekah. Ya kan? Di surat At-Taubah ayat 102. Khuz min sedaqatin.
Khuz min amwalihim sedekah. Ambil dari harta mereka. Ini kan ayat tentang zakat. Tapi bahasa yang dipakai oleh Allah itu sedekah. Nah, jadi silakan saja, bagus, masya Allah. Ya harus, seperti itulah harusnya. Karena sedekah itu menghindarkan kita dari bala, ya kan, membersihkan harta kita, menambahkan keberkahan pada harta. Nah, tapi niatnya jangan zakat, niatnya sedekah saja, infak sedekah, begitu. Oke? Atau sekalian wakaf misalkan, wakaf uang boleh, wakaf melalui uang juga boleh, gitu kan? Nah, tapi kalau zakat dia udah ada ketentuannya lagi, begitu kira-kira. Ya, nah, ada lagi, satu lagi ya. Afwan ayah izin bertanya, gimana caranya agar kita tidak merasa bersalah sama orang terdekat kita yang murtad? Karena kita ini kan penghafal Quran ya, jadi kayak sedihnya tuh nusuk banget gitu ya. Gimana ya cara meresponnya? Oke. Kalau kita punya keluarga atau orang terdekat kita yang kemudian murtad, ingkar dari Allah Subhanahu wa taala, ya gimana caranya biar kita tidak merasa bersalah? Ya, jangankan kita, ya, Nabi aja Rasul aja ndak bisa kemudian ndak punya kekuatan, ndak punya kuasa untuk mengislamkan pamannya yang begitu mencintainya bahkan membelanya, begitu ya. Ya, jangankan kita, ya, Nabi Nuh saja nggak sanggup menyelamatkan anaknya dari keingkaran kepada Allah. Ya, jangankan kita, Nabi Ibrahim saja tidak mampu untuk menyelamatkan ayahnya. Bahkan ayahnya lah yang tukang patung tuh. Ayahnya lah yang mengumpurin orang semua untuk membakar Nabi Ibrahim tuh, gitu kan? Jangankan kita, Nabi Lut saja tak mampu untuk menyelamatkan istrinya dari kemungkaran. Itu kan orang-orang dekat semua. Jadi apa kemudian kekuatan kita? Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya kan, hak prerogatifnya Allah. Tapi kita masih merasa bersalah. Itu kerjaan setan, ya kan? Kerjaan setan. Karena setan itu kan berjanji, kalau aku tidak kemudian berhasil membuat anak Adam tidak sholat, maka aku akan bikin anak Adam tergelincir dalam sholatnya. Nah, kan gitu. Nah, sama. Jangan sampai rasa bersalah kita itu membuat kita tidak mengerjakan amanah yang sedang kita kerjakan hari ini. Karena berlarut-larut dalam kegalauan yang nggak jelas. Itu setan, ya kan? Setan. Tulus zaman membuat kita berangan-angan. Seandainya ya, misalkan siapa yang murtad tadi, siapa kita gitu. Seandainya ya, seandainya coba kalau, aduh mak, gimana lah ya, dan seterusnya. Itu kata-kata yang dipakai, dibisiki sama setan agar kita nggak produktif, agar kita terlalaikan oleh kerjaan-kerjaan yang harusnya kita kerjakan. Jadi, gimana caranya? Beristighfar dan sadari bahwa tidak ada kuasa kita di situ. Kuasa kita hanya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan mendoakan itu, ya kan? Nah, jangan bosan mendoakan itu. Selagi dia hidup. Karena kalau dia udah mati, udah nggak bisa kita doakan lagi. Ya kan? Kesempatan kita itu berdoa semasa mereka-mereka masih hidup. Kalau mereka udah mati, terus kita mendoakan ampunan kepada mereka, nggak bisa. Kok nggak bisa? Ya Nabi aja begitu kok. Ketika pamannya meninggal, kemudian baginda Rasulullah SAW berdoa begitu, ya, berdoa untuk ampunan kepada pamannya, ditegur sama Allah, nggak akan nyambung, udah putus gitu, udah terputus. Maka mumpung masih hidup, doakan. Ini kadang-kadang kita nggak, lalai, banyak merasa bersalah, tapi lupa mendoakan, ya kan? Kita merasa bersalah, tapi lupa mendoakan. Nah, itu baru benar salah kita tuh. Nah, betul lah kau salah. Kenapa? Karena harusnya kau mendoakan, tapi kau banyak berkutat dalam berandai-andai, ya, dengan atas nama rasa bersalah tadi. Jadi tidak begitu. Kalau memang kita rasa bersalah, mah alihkan rasa bersalah itu dengan hal yang lebih produktif. Apa itu? Doakan, ya kan? Doakan. Nah, apalagi penghafal Quran, ya niatkan berwasilah kita dengan hafalan kita itu. Bertawasul kita dengan hafalan Quran kita itu untuk asbab hidayah bagi orang keluarga kita tadi yang murtad itu. Niatkan.
Nah, udah seberapa banyak kita niatkan, masih kurang, masih jarang. Nah, itu yang lebih penting daripada kemudian meratapi diri, merasa bersalah yang tidak produktif, yang tidak pada tempatnya. Nah, begitu ya. Mumpung tadi masih hidup, nanti kalau udah mati, udah nggak nyambung lagi doa kita kepada mereka-mereka. Ya, begitu. Oke, masih ada ya? Wah, banyak juga ternyata pertanyaan. Bang izin bertanya, apakah orang tua yang memberi saran kepada anaknya termasuk... Hah? Bang izin bertanya, apakah orang tua yang memberi saran kepada anaknya termasuk perintah dan biasanya saran itu agak memaksa. Jika kita tidak melaksanakan, apakah termasuk kategori tidak taat kepada orang tua atau durhaka? Sedangkan kita juga mempunyai pilihan yang baik juga dan tidak melanggar syariat Islam. Ah, ini agak ini ya. Maksudnya ini mungkin orang tua memberi saran kepada anaknya termasuk perintah dan biasanya saran itu agak memaksa. Kalau memang gini, kalau memang orang tua kita memberikan saran kepada perkara-perkara yang sifatnya mungkin pilihan-pilihan apa ya, pilihan-pilihan masalah dunia gitu ya. Pilihan-pilihan masalah dunia. Nah, kita mungkin pilihan berkarir, pilihan hidup ya, pilihan apapun lah yang sifatnya muamalah dunia. Orang tua kita memberikan saran itu, sementara kita tahu bahwa kita punya pilihan yang lebih baik daripada pilihan orang tua itu, gitu. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Maka cara bermuamalah dengan orang tua adalah, ya, cara bermuamalah dengan orang tua adalah jangan sampai lukai perasaannya. Maka lakukan apapun untuk kemudian menyenangkan dia, iya kan? Lakukan apapun untuk menyenangkan dia, ya. Lantas gimana caranya? Kan saya tahu bahwa pilihan saya itu lebih baik daripada pilihan orang tua. Misalnya ini perkara dunia ya. Misalkan apa perkara karir begitu ya. Nah, maka carilah cara untuk tetap kemudian melakukan pilihanmu tanpa kemudian mengecewakan beliau dengan sarannya. Maka kalau teknisnya orang tua tuh makanya jangan dibantah. Iyain aja, iyain aja. Nah, iyain aja, ya. Iyain aja. Iya, iya mah, siap. Iya ya, iya Pak, iya Bu, siap. Iya paham, paham, ngerti. Iya, nah gitu, ya. Ya. Nah setelah itu nanti maka lihat kalau memang ternyata pilihan orang tua kita itu membahayakan apa namanya kondisi gitu karena mereka mungkin nggak tahu persis apa yang terjadi di lapangan, ya maka kerjakan pilihan kita. Nanti laporkan ke mereka gitu. Kalau memang mereka memantau segitunya, ya laporkan, komunikasikan. Intinya adalah komunikasi. Yang sering itu kita gengsi berkomunikasi dengan orang tua kita. Itu yang sering. Saya pun masih belajar. Kadang-kadang masih ada karena nggak semuanya kadang-kadang perkara dunia yang kita jalani itu dipahami oleh orang tua kita. Karena dunianya udah berbeda, masanya udah berbeda. Orang tua kita juga nggak ngerti sepenuhnya apa yang sedang kita jalani dan seterusnya gitu. Itu tantangan memang. Tapi intinya adalah tugas kita itu kan dalam Al-Quran itu kan jangan katakan wala takul jangan mengatakan perkataan, maksudnya apa tuh, jangan menyakiti orang tua kita dengan lisan kita, jangan menyakiti orang tua kita dengan penolakan-penolakan kita. Jadi tugas kita itu sebenarnya nyenengin orang tua, jadi apa yang membuat mereka senang udah lakukan selama itu tidak melanggar syar'i, melanggar kemudian perintah Allah dan Rasul, begitu. Jadi tidaklah kemudian, jadi gini ya, apa namanya, nggak sedikit-dikit durhaka, sedikit-dikit durhaka, nggak juga gitu loh, nggak juga, ya. Dilihat juga konteksnya, ya, lihat juga konteksnya. Tapi tadi saya bilang kita sebagai anak harus bijaksana, harus paham betul bahwa kita tidak boleh menggoreskan rasa sedih dalam hati orang tua kita, itu yang bahaya. Nah, jadi senangkan mereka, iyain aja dulu gitu. Kalau kalau saya tuh dengan orang tua, apalagi orang tua kita yang udah sepuh, kita tuh kayak main sama anak kecil gitu. Iyain aja dulu, bikin dia senang, ya kan? Karena kadang-kadang orang tua kita tuh gini, intinya orang tua itu kan pengen yang terbaik buat kita. Nah, ketika kemudian dia kasih saran kepada kita dan kita tahu bahwa pilihan kita tuh jauh lebih baik sebenarnya, ya kan? Maka ketika nanti kita lakukan pilihan kita dan kita kasih tahu sama dia,
sama mereka. Kalau pilihan kita itu udah berhasil, kalau pilihan kita itu udah kita jalankan dan ternyata berhasil, mereka juga akan bilang, oh gitu ya, alhamdulillah lah begitu kan. Mereka juga akan senang. Karena pada akhirnya orang tua kita tuh pengen yang terbaik untuk kita. Cuma kadang-kadang karena apa ya, karena otoritas mereka sebagai orang tua, mereka tidak membuka ruang diskusi. Mereka cuma mengasih instruksi saja. Ya kan? Instruksi yang kadang-kadang terkesan memaksakan, padahal mereka nggak paham betul apa yang terjadi di lapangan. Makanya, atas asbab pengetahuan itu, kita iyain aja. Iya mas, siap. Ya, iya pak. Insya Allah. Nanti saya lihat ya situasi kondisinya. Saya kondisikan. Nanti saya infokan lagi ya. Ah, udah, saya gitu. Nggak usah didebat. Nggak gitu, Pak. Sebenarnya gini yang lebih baik. Bapak tuh nggak ngerti. Ah, jangan. Jangan begitu. Ya kan? Iya kan aja. Ah, gitu. Iya kan aja. Oke, ah begitu. Jadi lebih ke menjaga mereka. Ah, baik, itu saja yang mungkin. eh, Wah, ada pertanyaan mengenai sejarah. Apakah hadis bisa digunakan sebagai sumber sejarah? Jika bisa, bagaimana caranya ulama mengambil sumber sejarah dari hadis? Wah, ini panjang ini pembahasannya. Ini nanti Sanja aja ini yang jawab ya. Baitul Quran aja yang jawabin. Tapi kalau dikatakan apakah bisa hadis dijadikan sumber sejarah? Bukan bisa, harus. Ya kan harus. Kan udah jelas kata Rasulullah SAW ketika mau wafat, kutinggalkan dua perkara sebagai warisanku kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada. Lan tadillu abada. Lan itu apa? Penguatan. Kalau di bahasa apa kan namanya? Bahasa Indonesia kan lan tadillu abada. Gua jamin lu nggak bakal sesat. Nah gitu loh kira-kira terjemahannya itu. Ya, lan tadillu abada. Apa itu? Kalau engkau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan bisa, harus. Harus, itu adalah pegangan kita. Ya, itu adalah pegangan kita. Nah, bagaimana cara ulama mengambil sumber sejarah dari hadis? Nah, maka dalam hadis itu ada namanya perawinya, riwayatnya kan. Nah, itu makanya panjang ini. Ya. Nah, nanti siapa guru Quran hadis kalian? Nah, itu nanti yang akan menyampaikan. Sanja kalau nggak salah ya guru Quran hadis ya. Ya, Elni. Nah, siapapun lah. Pokoknya Baitul Quran nih, jelaskan nanti itu. Makanya hadis itu ada kemudian hadis sahih, ya kan ada hadis hasan, ada hadis doif, level hadis itu juga ada. Ada yang lemah, ya kan? Ada yang hadis kuat gitu ya, sahih, ya muttafaq alaih, itu kan? Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemudian keabsahan daripada eh, apa namanya perawi-perawinya, ya. Asal usul turunnya sampainya kepada kita nasab daripada hadis tersebut gitu ya. Nah, jadi hadis-hadis yang hari ini sudah ya itulah salah satu beruntungnya kita umat akhir zaman, kita tinggal melaksanakan, kebayang enggak? Makanya kalau dibahas tuh kisah Bukhari, ya Imam Bukhari rahimahullah, ya Imam Muslim rahimahullah, para para apa namanya perawi hadis gitu ya, untuk kemudian menjaga kesohihan, keabsahan dari sebuah hadis itu masya Allah, ya itu masya Allah. Bahkan ada satu kisah, saya tutup dengan ini ya. Kalau nggak salah saya ini di kitabnya Imam Bukhari ya. Waktu itu Imam Bukhari datang ke sebuah kota. Kalau nggak salah Damaskus apa Basra ya, Irak. Saya lupa. Tapi intinya datang ke sebuah kota ya untuk kemudian menelusuri sebuah hadis ya dari seorang ulama ya dari seorang ulama. Dan yang mana orang inilah yang akan menjadi salah satu perawi hadisnya. Oke. Nah, pada saat mau berjumpa, pada saat mau berjumpa, Imam Bukhari rahimahullah melihat dari jauh sosok ini tadi yang akan disamperin untuk menanyakan kesohihan daripada sebuah hadis, ya. Terus Imam Bukhari melihat sosok ini sedang apa namanya? Sedang memberi makan, mau memberi makan ayam, seekor ayam. Tapi cara memberi makannya di PHP-in, ngerti nggak? Jadi dipanggil itu ayam, dipanggil ayamnya, ayamnya udah datang, nggak ayamnya udah datang udah standby nih, ya kan? Nggak dikasih makanannya, nggak dikasih makanannya. Bercanda ceritanya ini, bercandain ayam gitu. Maka melihat itu, Imam Bukhari balik kanan,
Padahal perjalanan yang ditempuh oleh Imam Bukhari untuk sampai ke lokasi tersebut, kalau nggak salah itu sebulan perjalanan. Bayang nggak? Sebulan perjalanan untuk nyamperin itu orang, untuk kemudian menanyakan keabsahan hadis sebelum kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika kemudian dilihat orang yang mau diambil sumber darinya itu seperti itu, balik kanan nggak jadi. Hanya gara-gara PHP-in ayam. Karena bercandain ayam. Begitulah para imam-imam soleh. Para imam-imam periwayat hadis yang luar biasa menjaga keabsahan daripada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pertanyaan bisa nggak? Bukan bisa, harus, harus. Ya, bahkan Al-Quran itu pun ya isinya apa? Cerita, sejarah, ya kan? Cerita. Nah, dari situ kita tahu Firaun, dari situ kita tahu Korun, dari situ kita tahu kemudian apapun yang pernah terjadi sebelum kita. Nah, makanya di awal surat Al-Baqarah kan, dzalikal kitab hudal la raiba fi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Salah satu ciri-ciri kita termasuk orang-orang yang bertakwa kalau kita kemudian beriman kepada apa-apa yang terjadi sebelum kita. Ya, apa-apa yang terjadi sebelum kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik. Yang beriman kepada apa yang terjadi sebelum engkau gitu. Wah, apa sebelum engkau Muhammad gitu. Berarti apa yang terjadi sebelum kita yaitu apa? Sejarah. Apa sejarahnya? Acuannya Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, detailnya nanti silakan di pelajaran Quran hadis nanti dibahas ya. Silakan Sanja, Elni ya para Baitul Quran membahas bagaimana sih apa runtutan daripada hadis itu keluar atau terbit. Nah, begitu ya. Baik, itu saja. Udah 6:30. Ayah bunda kakak semuanya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang tadi eh, apa namanya yang sudah kita bahas menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi pegangan buat kita semua agar kita lebih baik dari hari demi hari, agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan kita dihatamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Semoga apa-apa yang kemudian yang baik bisa jadi pelajaran, yang buruk tinggalkan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak saya kembalikan kepada MC, langsung kita tutup saja. Usikum bin nafsi wa iyya bitaqallah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.